Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya. Kembali lagi dengan saya Abdurrahim di channel Home Workout. Nah, kali ini saya akan men-sharekan ke teman-teman di pertemuan ini nanti men-sharekan teman-teman tentang kitab Safinatun Najah lanjutannya. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan kajiannya, nah nanti teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah kalau misalkan teman-teman nanti rutin upload, nanti kita akan sharekan lagi kitab-kitab yang lain seperti kitab hadis Bulughul Maram, kemudian yang lain-lain. Nah teman-teman bisa mengikuti satu persatu kajian kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ya, baik itu saya selaku guru pengajar atau teman-teman yang belajar, bisa dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini jujur saja saya bukanlah orang yang ahli di dalam ilmu kitab Nahwu Shorof dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lebih ahli lagi. Nah, teman-teman bisa berdiskusi atau sharing di sini. Oke, lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu makna kalimat tauhid. Makna kalimat tauhid di sini adalah wa makna la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan bihaqqin secara hak, dengan hak, tidak ada sembah yang berhak atau yang berhak fil wujud, yang ada atau yang nampak, yang secara zahir ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak disembah dalam wujudnya itu selain Allah taala, baik itu yang tampak atau yang tidak tampak. Misalkan kita menyembah patung-patung, berhala-berhala, atau sesembahan yang lain misalkan, yang mana itu nanti membuat kita lalai dan lupa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sang pencipta makhluk itu harus nomor satu. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tanda-tanda baligh. Alamatul bulugh salah satu. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsu asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya anak yang sempurna 15 tahun pada laki-laki dan perempuan, itu sudah auto baligh namanya. Jadi kalau teman-teman yang belum yang punya anak yang misalkan sudah 15 tahun tanpa apa-apa pun, itu sudah auto baligh namanya. Yang kedua, waqtilam fi zakari wal unsa litis aisinin. Jadi yang kedua, syarat yang kedua adalah bermimpi pada perempuan dan wanita litis isinin
di umur 9 tahun. Jadi di umur 9 tahun anak teman-teman semua sudah bermimpi basah seperti itu sudah otomatis balik meskipun belum mencapai 15 tahun, 9 tahun atau 10 tahun, belum mencapai 15 tahun, otomatis sudah balik. Wal haid fi unsa litis isinin, atau bagi perempuan yang sudah datang bulan litis insinin pada umur 9 tahun. Jadi kalau misalkan umur 9 tahun dia sudah haid, maka sudah otomatis balik. Nah, yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah syarat-syarat istinja. Jadi apa sih sebenarnya istinja? Istinja itu adalah membersihkan sesuatu dari kotoran. Misalkan kita buang air kecil atau besar, nah itu yang dinamakan istinja. Nah, di sini ada syarat-syarat istinja. Nah, apabila kita menggunakan batu, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syurutul istinja, syurutul izzaul hajar samaniyatun. Syarat-syarat sah bersuci dengan batu. Nah, syarat-syarat bersuci dengan batu, dengan bagian batu sama niatun, ada 8, yang yaitu ayakuna bisalah sati ahjar. Yang pertama adalah agar mempunyai 3 batu. Jadi kita harus mempunyai 3 batu, atau kalau misalkan tidak mempunyai 3 batu, 3 celah batu. Jadi misalkan seperti ini, nah ada 3 sisi. Jadi bagian ini misalkan batu ya. Nah, jadi kita mempunyai sisi pertama, kedua, ketiga, paling minimal 3 sisi. Itu kalau misalkan kita punya 1 batu. Tapi kalau misalkan ada banyak batu di situ, nah paling 3 minimal itu dengan 3 batu. Ayam takil mahal, hendaklah pada saat kita tadi membersihkan membersihkan ini, melakukan beristinja ya, membersihkan ini tadi, hendaklah berpindah tempat. Berpindah tempat ini maaf. Ayam takihal mahal, hendaklah membersihkan tempat najis. Jadi tempat yang tadinya kita jadikan tempat untuk membuang kotoran kita atau apa, hendaklah dibersihkan seperti itu. Begitupun juga ini tadi kemaluan kita itu pun juga harus dibersihkan. Salah satunya yaitu dengan hajar. Allah yajifan najas. Yang ketiga yaitu najisnya belum kering. Jadi begitu dalam kondisi basah itu harus cepat-cepat dibersihkan. Kalau misalkan kering nanti lebih susah lagi. Wa Allah yang takila, dan hendaklah najis tersebut belum berpindah. Jadi begitu kita sudah menunaikan hajat kita, sudah membuang air dalam besar, sebelum najis itu berpindah tempat, misalkan nempel di celana atau apa segala macam, hendaklah kita langsung bersihkan seketika itu juga gitu. Jangan sampai najis itu nanti berpindah tempat, misalkan di baju kita atau kecipratan di mana-mana kayak gitu, atau misalkan kena ke kaki kita seperti itu, yang mana nanti najis itu tanpa kita sadari berpindahnya itu tidak kita bersihkan. Nah, itu nanti berbahaya lagi itu. Jadi sebelum berpindah kita harus cepat ini bersihkan. Wala yatra'a alaihi akhar, dan tidak bercampur dengan najis lain. Jadi misalkan najis itu misalkan kotoran manusia atau kotoran apapun itu, misalkan kita buang air besar. Nah, kemudian
karena kita lalai bercampur lagi dengan kotoran yang lain, dengan najis itu jangan sampai seperti itu. Jadi begitu kita menunaikan ini, buang air besar kita atau buang air kecil kita, semaksimal mungkin kita sudah bersihkan seperti itu. Jangan sampai dia berpindah tempat, kering ataupun bercampur dengan najis lain. Wa alla yujawazu safhata wa khosyafata, dan tidak melampaui sofah ini daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri, dan khasyafah daerah kuncup yang tampak di penis laki-laki selahitan. Jadi pada saat tadi kita membersihkan pantat kita tadi atau penis kita yang laki-laki, nah itu jangan sampai melampaui di situ. Jadi betul-betul fokus ya di tempatnya, jadi jangan sampai melebar kemana-mana, melampaui kemana-mana, misalkan nanti malah mengalir ke kaki atau lain sebagainya. Itu jangan sampai, kalau bisa dihindari. Karena apa? Kalau misalkan nanti melebihi dari situ, nah yang jadi masalah kerepotan lagi nanti kita membersihkan. Nah, pada penekanan fikih ini ya, di bab fikih ini yang paling ditekankan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bertoharoh ya. Salah satunya istinja, karena istinja ini nanti yang yang menentukan batal sah apa tidaknya sholat kita, seperti itu. Allah yusabihul ma, kemudian tidak terkena air. Jadi misalkan anunya tadi, kotorannya itu tidak terkena air. Jadi kalau misalnya kita beristinja dengan dengan batu, maka jangan sampai terkena air. Kalau misalkan terkena air ya otomatis kita pakai air. Kalau misalkan lebih dari 2 kulah, kalau misalkan kurang dari 2 kulah ya jangan sampai terkena air. Kalau misalkan terkena air ya melebar kemana-mana lagi. Nah itu antakunal ahjar tahiratan, jadi batu-batu yang kita gunakan tadi untuk bersuci itu hendaknya suci, kayak gitu. Jadi batu-batu yang kita pakai untuk bersuci hendaklah juga suci. Jadi jangan sampai terdapat kotoran kuda atau kotoran yang lain, najis-najis yang lain, itu tidak boleh. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i sitatun, fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awalu an-niyah, yang pertama niat. Jadi, nah di sini sewaktu saya diajarin itu kapan permulaan niat pada saat wudu. Jadi permulaan niat pada saat wudu, jadi nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala, itu pada saat mengusap wajah. Jadi seperti ini ya. Jadi pada saat mengusap wajah, nah di dalam hati kita itu peletakan niat kita. Jadi seperti ini, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu berbarengan dengan pekerjaan kita yang pertama itu di dalam kitab Fathul Qorib, nanti dijelaskan di situ. Jadi peletakan niat kita itu di dalam pada saat kita mengusap wajah, berbarengan dengan wajah, seperti itu ya, mengusap wajah. Tapi ada juga yang ya cukup aja kalau misalnya kita kalau misalnya kita di tempat wudhu, otomatis kita sudah berniat mau wudhu dong, nggak mungkin kita berniat yang lain. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman kesulitan ya, istilahnya melakukan niat sambil mengusap wajah sambil niat, ya cukup ya itu tadi, niat berwudhu, saya berwudhu, ya sudah, seperti itu. Tidak mungkin kalau misalnya kita di tempat wudhu
pengen hal-hal yang lain, nggak mungkin seperti itu. Wasani ghuslul wajhi, dan yang kedua yaitu mengusap wajah. Jadi mengusap wajah ya, mengusap wajah mulai dari ubun-ubun, nah seperti ini. Asali ghuslul yadain ma'al midaini ma'al mirfaqain. Jadi membasuh kedua tangan ma'al midain, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Jadi seperti ini. Jadi membasuh seperti ini ya, membasuh seperti ini. Nah, usahakan sampai di bagian siku seperti itu. Misalkan kalau misalkan di mana pakai keran ya, istilahnya mulai dari sini sampai ke sini, sampai siku. Begitu juga sebaliknya sampai ke siku. Yang keempat, masyai mirosi. Jadi menyapu sesuatu yang ada di rambut. Jadi kalau misalkan mazhab Syafi'i itu cukup diusap. Nah, beda kalau misalkan mazhab Malik, kalau tidak salah mazhab Malik itu malah langsung semuanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu cuma dielus seperti itu, diusap. Nah, mengusap sesuatu miroksi, sesuatu misalnya rambut atau apa yang ada di kepala. Wal khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlain mal ka'bain, membasuh kedua kaki beserta sampai mata kaki. Jadi kita membasuh kaki itu, nah dari bawah ke atas sampai mata kaki. Asadis tartib. Yang keenam, fardu yang rukun yang keenam, tertib. Tertib maksudnya di sini berurutan. Jadi dari niat membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, sesuatu yang ada di kepala, kemudian membasuh kaki, itu harus tertib, tidak boleh dibolak-balik, urutannya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan wudhu tadi dibolak-balik, maka wudhunya tidak sah seperti itu, karena salah satu rukun dari berwudhu adalah tertib. Nah, kemudian di sini pembahasan tentang niat dan tertib ya. Apa itu niat? An-niat huwa qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu apa? Keinginan atau maksud akan sesuatu, muqtarinan, berbarengan, bi fi'lihi, dengan pekerjaannya atau dibarengi dengan mengerjakannya. Jadi kalau misalkan kita sholat ya, nah kita niat ya, Allahu Akbar. Di mana niat kita? Ya pada saat Allahu Akbar ini tadi. Nah, Allahu Akbar usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin sabla qiblati ala andillahi ta'ala. Itu salah satu yang dimaksud dalam kitab Safinatun Najah. Jadi berbarengan dengan pekerjaannya. Makanya kalau misalkan ada teman-teman yang melihat ya temannya sholat seperti itu, Allah, wah. Tapi sih sebenarnya nggak harus pas-pas banget ya, karena gini, di sini juga saya kurang sependapat ya. Kalau misalkan ada yang sampai 3 kali 4 kali demi ngepaskan niat itu tadi, cukup misalkan misalkan kita pada saat ini Allahu Akbar ya, saya sholli fardhu zuhri mustaqbil kiblat ada lillahi ta'ala, cukup begitu aja, nggak usah terlalu pas betul. Atau misalkan niatnya sebelum, karena posisi niat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala otomatis sudah yang pertama niat sholat, misalkan sholat zuhur 4 rakaat, fardu apa sunat ya, sudah otomatis fardu, nggak mungkin kita jawab itu sunat. Nah seperti itu. Ada juga yang berpandangan seperti itu. Jadi peletakan niat itu
juga tidak harus berbarengan pada saat mengerjakan sesuatu gitu. Karena kalau kita sudah di tempat wudhu, otomatis niat kita dari awal sudah otomatis berwudhu. Kalau misalnya kita ke masjid, nggak mungkin lagi kita niat selain daripada sholat, pasti otomatis sholat, seperti itu. Jadi ini salah satu pandangan dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang saya amati seperti ini semua, mulai dari kitab Safinatun Najah, kemudian kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya seperti ini. Kalau pendapatnya masalah niat, memang agak sedikit ketat ya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat tadi, wa mahalluha wa mahallun niyah al-qalbu, di hati. Jadi tempatnya itu di hati. Wa talaffuz biha sunnatun, dan mengucapkannya dan melafalkannya biha dengan niat tadi, sunnatun, adalah sunnah. Jadi misalkan seperti ini, sholli fardhu zuhri barakatimu sebelah kiblatnya ada alillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah itu sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i, seperti itu, melafatkannya itu sunnah. Tapi pas pada saat berbarengan ini yang wajib. Jadi Allah sholli fardhu barakatimu sebelah kiblatnya ada alillahi ta'ala, misalkan cuman diucapkan dalam niat, nah itu wajib, seperti itu. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'im minal wajhi. Nah kalau misalkan di dalam wudu, waktu niat kita, waktu kita melaksanakan niat ketika kita membasuh awali juz'in minal wajhi, permulaan awal bagian dari wajah kita. Jadi misalkan seperti ini, ini kepala. Nah pada saat kita ini, nah di bagian pertama inilah kita melafalkan niat, seperti itu. Itu salah satu pandangan ulama bermadzhab Syafi'i. Wa tartibu, dan adapun tartib, apa yang dimaksud tartib, alla yuqaddama udhun ala udwin, hendaklah tidak mendahulukan, maksudnya tidak mendahulukan anggota lain dengan ke anggota yang lain. Misalkan yang pertama membasuh muka, nah kemudian kita dulukan dulu yang gampang, tangan aja dulu, kemudian berkumur-kumur. Nah kalau kita loncat-loncat seperti itu tidak dinamakan tertib, maka wudhu kita tidak sah. Nah itu salah satu pembahasan ilmu fikih yang terdapat di dalam kitab Safinatun Najah ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu kajian kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.